Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik si kampung. Iya Bu. Sudah ada apresiasi ya. Ya, itulah salah satu kekuatan budaya ya di Lampung. Saya cuma mengambil setting aja tentang Lampung. Lampung itu seloka Lampung itu Sai Bumi Rua Jurai. Jadinya ya. Jadi artinya itu satu bumi ada dua jurai. Nah, dua jurai itu dua sub etnik. Nah, bisa kalau dulu itu ada masyarakat asli Lampung sama masyarakat pendatang. Nah, ada juga yang bisa yang lebih ini lagi masyarakat Lampung beradat pepadun dan saya batin. Nah, wilayahnya kalau kemarin sudah sama Stan Bimo dapat ya, udah tuh ya dialek A, dialek O ya. Kalau dialek A itu masyarakat saya batin, yang O padun. Nah, dalam masyarakat pepadun itu udah dapat belum dari Stan Bimo? Ceritanya pepadun itu apa? Belum ya? Kemarin ke sana ya? Oke. Jadi pepadun itu pemahamannya perpaduan. Jadi orang Lampung itu selalu dengan pola pikir berpadu, mufakat. Jadi setiap persoalan kehidupan, apalagi yang menyangkut masalah adat itu selalu dengan acara mufakat. Di mana mufakat itu tepatnya adalah di Sesat Agung. Jadi setiap kampung di Lampung itu ada namanya sesat. Sesat itu untuk orang Begawi, ya untuk musyawarah adat. Sesat, jadi double S, Sesat Agung. Sesat. Ada sesat apa? Oh ya. Bukan sesat gitu ya. Sesat. Jadi bukan sesat, beda. Sesat dengan sesat. Ya. Jadi misalnya Lampung pepadun, beradat pepadun itu satu, Lampung Wekanan, Sungkai Bunga Mayang, Abung Siwomigo, Pubian Telu Suku, Megopak Tulang Bawang. Nah, saya jelasin. Abung Siwomigo itu 9 Mego tuh, jadi bahasa itu marga. 9 marga terdiri dari Nunyai, Kunyi, Nuban, Subing, Selagai, Anak Tuho, Beliu, Kunang. Abung Siwomigo. Abung Siwomigo. Abung 9 marga. Wilayahnya di mana? Wilayahnya di utara, di tengah, ya Lampung Utara, Lampung Tengah, dan sebagian ada di Lampung Timur. Itu wilayah masyarakat Lampung beradat pepadun. Ya. Terus ada lagi misalnya Megopak Tulang Bawang. Mego itu di marga, 4 marga yang ada di posisinya di Tulang Bawang. Tulang Bawang itu Menggala ya. Itu Suai Umpu, ya, Tegamoan, Umpu, saya ada 4 itu ya. 4 marga. 4 marga, Iya. Tegamoan, Suai Umpu, lupa saya ada 4 itu ya. Makanya Megopak marga 4 itu adanya di Tulang Bawang, itu Menggala ya. Menggala itu termasuk Besuji, tapi pusatnya itu adalah di Menggala. Dari Suai Umpu, Tegamoan, Buai Bulan, Suai Umpu, Tegamoan, Buai Bulan, 1 lagi lupa saya. Itu 4 ya. Itu punya wilayah misalnya Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat itu di wilayahnya Tegamoan. Misalnya di Suai Umpu itu ada beberapa yang wilayah yang dikuasai oleh keempat marga ini. Nah, itu ya wilayah di Megopak ya. Terus Pubian Telu Suku. Pubian Telu Suku itu wilayahnya ada sebagian di Lampung Tengah sampai juga di daerah Pesawaran. Kenapa dikatakan Pubian Telu Suku? Dia ada 3 suku. Tambah Pupus, Menyerakat, Buku Jadi. Ya, ini 3. Tambah Pupus, Masyarakat, Buku Jadi. Dialeknya ini agak unik. Kenapa dia orang pepadun, tapi dialeknya dialek A? Ya, sama dialek A. Jadi kan ada midipa, api itu. Kalau di Lampung yang Abung, nyo, aku udah kedo, genyo. Nah ini yang O. Itu. Terus lagi Sungkai Bunga Mayang.
ini hampir sama apa dialek A sebenarnya, tapi dia masuk ke pepadun. Ini kalau Sukai Bunga Mayang, Pujian Telu Suku, ini ada bau-bau apa abungnya, ada bau-bau sebatinnya. Ya kita nggak tahu kenapa bahasa ini menjadi pecah ya. Beberapa ratus tahun kita kan mencoba untuk dipecah belah kan diadu itu. Sebenarnya satu, asal mereka semua itu dari Pakit Pesagi, Lampung Barat. Mereka eksodus ya, ada yang sampai ke pesisir. Nah, wilayah pesisir itu ada Kalianda, terus Kerui, terus juga Lampung Barat, ada di Kedondong, W5 sampai ke Wairatai, itu wilayah-wilayah pesisir. Karena apa? Banyak sebagian besar kenapa mereka disebut masyarakat Lampung pesisir berada di pesisir pantai. Tapi dalam keadatannya adalah mereka beradat Saibatin. Ya. Jadi itu, jadi ada pepadun Saibatin. Terus apa lagi ya yang gitu. Ya misalnya tentang rumah adat ya. Nah, rumah adat kalau ini rumah adat Kenali sebenarnya. Cuman ini sudah baru. Ya, Kenali. Ya. Ada rumah Kenali yang ada di lokasinya tuh di Lampung Barat. Ya. Jadi kalau melihat yang atas itu ada kayak gini, ya. Itu namanya Culuk Langit. Culuk Langit. Apa filosofinya? Jadi di dalam rumah adat itu ada masyarakat tradisional itu mengenal 3 alam. Alam bawah, alam tengah, alam atas. Jadi Culuk Langit ini hubungan manusia terhadap Sang Pencipta. Jadi vertikal dari bawah ke atas. Itu kalau aslinya di tengah rumah itu ada tiang yang menghubungkan ke mitosnya begitu, hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Terus di bawahnya itu biasanya kalau orang-orang dulu itu memelihara hewan ternak, bahkan alam bawah, alam tengah, alam atas. Jadi 3 alam inilah yang mengisi alam semesta. Terus misalnya kayak pakaian, siger ya, motif siger. Kalau pepadun itu 9 itu ada yang menginterpretasikan adalah 9 sungai besar yang ada di Lampung. Nah, ini juga masih rancu, harusnya ada penelitian yang lebih spesifik untuk membedah kenapa 9. Terus misalnya kayak Saibatin kenapa harus 7. Ini harusnya pekerjaan dinas instansi yang terkait. Nah, Lampung nggak punya referensi itu tentang itu. Cuman ada yang belum jelas katanya. Ini yang saya sayangkan itu. Ya, artinya kita beberapa kali sudah mencoba dari pemikir budaya untuk mengangkat itu. Ya mau nggak mau kan kami kan hanya ada pikiran, tapi finansial yang lain kan kami tidak punya, ya kan? Karena riset itu bukan waktu yang panjang, sampai dia secara dokumentasi yang detail kita harus ke narasumber. Nah, untuk narasumbernya kan tidak semua datang. Pak, saya ini dari sini Pak, ada nggak datang nih? Kalian tidak akan menemukan itu. Ada bahasa orang Lampung tuh kalau ada pendekatannya dengan narasumber di kampung-kampung itu biasanya tradisinya sangat sederhana, bawa gula kopi. Terus pertama itu dia tidak akan cerita tentang apa tujuan kita berbahasa-basi dulu. Assalamualaikum Datuk. Dari mana? Enggak, ini saya dari pasar mampir. Padahal tujuan kita tahu orang itu punya materi banyak tentang kebudayaan. Jadi kita tidak bisa langsung. Pertama kita datang kasih gula kopi, ya. Terus kedua mampir lagi, rokok. Inilah kalau dia ngerokok ya, atau kita tidak ngerokok bawa pisang apa. Ketiga mungkin ini satu tradisi yang hampir hilang, ya, kebudayaan Lampung yang hampir hilang. Jadi ada petata petitihnya itu yang itu, ya, karena ya etikanya terhadap orang-orang tua, karena orang tua itu kan orang Lampung ini sangat menjunjung tinggi kepada orang tua gitu. Nah, ketiga kita bawa sedikit ikan. Nah, kalau udah ikan ini udah berarti
udah serius nih. Barulah kita dia makan. Nah, dari makan ini baru kita tanya, kamu nih apa sebenarnya? Nah, dari situ. Oh, kayaknya bu ini Ratu. Naiklah dia ke atas. Biasanya orang-orang dulu tuh barang-barang kunonya tuh taruhnya di atas panggar, di atas rumah itu. Rumah atasnya itu kan ada kayak gini ya. Karena dia tidak taruh di luar, karena ada mitos orang-orang dulu bahwa itu keramat. Jadi dulu ini pengalaman saya. Jadi keluarkanlah yang namanya dari serat kayu, dari kulit kayu, mantra-mantra Lampung dalam air itu keluar. Ada lagi beberapa yang tidak dimiliki orang-orang yang biasa, karena biasanya itu orang-orang yang punya hubungan secara keturunan baru punya itu. Betul. Jadi ada sedikit pola-pola yang harus kita jajaki seperti itu. Kalau kita mau riset, Lampung perlu, masih belum ada. Ya, saya berpikir institusi perguruan tinggi bertanggung jawab loh dengan ini, termasuk Unila, mana sih orang datang ke Lampung ya mau riset, maaf ngomong ya, dari UNJ, dari mana itu bingung. Alhamdulillah saya punya referensi ya lumayan ya di rumah gitu ya. Berikut adalah merupakan karya seni lukis dari Bapak Rusli Syukur. Setelah acara Refreshing 4, kami berkesempatan untuk berfoto bersama Bapak Rusli Syukur gelar Rajo Pangeran Sepahit Lidah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.